Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini melaksanakan sholat tarawih serta witir secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan membahas sedikit yang pertama tentang handphone. Bapak Ibu, handphone ini ibarat seperti pisau. Pisau apabila digunakan untuk kebaikan bisa digunakan untuk rajang-rajang, bisa digunakan untuk memotong kayu, menebang pohon, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi kalau pisau digunakan oleh orang yang jahat, bisa digunakan untuk melukai orang lain, bisa digunakan untuk membunuh mungkin. Jadi seperti itu. HP ini ibarat seperti pisau. HP apabila digunakan untuk kebaikan akan banyak sekali manfaatnya. Bisa digunakan untuk mencari informasi-informasi tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, dakwah dan lain sebagainya. Namun apabila HP ini digunakan untuk hal-hal yang negatif, banyak sekali informasi-informasi negatif yang bisa diakses melalui HP ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah memiliki usia lebih dari 18 tahun mungkin bisa memilah mana hal yang positif, mana hal yang negatif. Namun berbeda dengan anak-anak dan adik-adik kita, Bapak Ibu. Anak-anak kecil itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu, pesan saya mohon dikontrol, diawasi benar-benar anak-anaknya ketika menggunakan handphone. Jangan berlebihan. Menurut penelitian, ada beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh berlebihan menggunakan smartphone. Ada banyak sekali seperti mata bisa sakit, obesitas, kemudian kecanduan, sampai depresi. Namun ada dua hal yang saya garis bawahi, Bapak Ibu. Menurut penelitian ada dua hal ini yang menurut saya penting sekali yang membuat efek negatif dari handphone bagi anak-anak. Yang pertama yaitu menurunnya adab, Bapak Ibu. Panjenengan di sini mungkin bisa melihat di lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu di sini saya pengen tanya, apakah wonten yang di rumah masih mengajarkan anak-anaknya tentang tata krama? Ketika dipanggil orang tua, dalem, nek liwat ning ngarep omahe wong, kula nuwun, tasih wonten sing ngajari putra-putrane? Kayaknya mungkin ada tapi enggak seperti dulu. Kalau dulu itu cerewet, Bapak Ibu yang zaman dulu itu cerewet. Dicelui Bapak Ibu dalem ngono lho, nek liwat wong kula nuwun. Kalau dulu kayak gitu. Tapi ada dampak positifnya, Bapak Ibu. Adabnya terjaga. Gitu. Jadi mungkin jarang sekarang anak-anak sekarang itu kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih. Kalau mau menyuruh orang bilang minta tolong. Kalau lewat bilang permisi. Kemudian kalau berbuat salah bilang maaf. Itu sekarang menurun sekali. Karena apa? Efek handphone. Terlalu lama main HP, akhirnya dia terus orang tuanya juga sibuk main HP, sibuk kerja. Adab ini kurang diajarkan di rumah. Oleh karena itu ini jadi masalah yang
sangat penting. Mungkin hal ini nggak diajarkan di sekolah Bapak Ibu. Anaknya panjenengan mungkin pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, mata pelajaran lain, tapi kalau tidak punya adab, itu sama saja, percuma. Jadi adab ini sangat penting. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa pentingnya adab sebelum ilmu. Jadi saya tekankan untuk diajarkan minimal tata krama, adab-adab keseharian yang sangat penting, seperti bilang terima kasih apabila dikasih sesuatu oleh orang lain, bilang maaf apabila berbuat salah, minta tolong ketika menyuruh orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menurunnya tingkat sosial dari anak, Bu. Karena sekarang anak-anak itu banyak yang lebih suka main handphone di rumah. Kalau dulu anak-anak tuh zaman belum ada HP mesti dolan karo kancane, teloke layangan, gebruk, babalan, bersosialisasi. Akhirnya di dunia nyata mereka saling mengenal, bahkan satu RT itu pasti akrab. Tapi kalau sekarang efek HP di rumah, main game, ML, FF, ketemunya cuma teman-teman di sekolahan, akhirnya sama teman-teman di rumah nggak kenal, nggak mau bersosialisasi. Karena apa? Nggak terbiasa dari kecil, nggak dibiasakan untuk bersosialisasi. Ini fakta di lapangan Bapak Ibu. Panjenengan saged ningali Mbak kondisi di lapangan seperti itu. Oleh karena itu, saya berpesan untuk mengajarkan anak-anaknya untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Karena sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, orang yang beriman ialah ia yang berbaur dan berinteraksi dengan manusia dan bersabar atas perbuatan buruk mereka. Lebih besar pahalanya daripada orang yang beriman dan tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar atas tindakan buruk mereka. Jadi Bapak Ibu, dua hal tadi, pesan dan nasihat yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Untuk pertama, membatasi penggunaan HP oleh anak-anak. Harap diawasi mana tontonan yang baik dan tontonan yang buruk. Saya banyak teman-teman saya yang mengajar di sekolah-sekolah itu mengeluh banyak tindakan bully. Bully itu ngenyek kancane, ngeprank, terus menyakiti seperti itu. Disebabkan apa Bapak Ibu? Karena di rumah sering nonton YouTube, nonton TikTok, konten-konten atau video-video yang mengajarkan seperti itu. Akhirnya apa? Di sekolah dipraktek nih, ngenyek kancane, membuli. Akhirnya apa? Merugikan orang lain, anaknya bisa depresi, merugikan masa depan anak-anak yang lain. Jadi HP ini barang cilik, tapi kalau tidak dikontrol, diawasi, bisa berdampak ke banyak hal. Mungkin itu saja Bapak Ibu kultum yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya akan tutup dengan sebuah pantun, Pergi ke Surabaya sama Bu Asih. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.